Baik Bapak Ibu, selamat siang. Mohon izin Bu Dekan, Pak BD1, BD2, Bapak Ibu Korprodi, saya izin memulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang mahasiswa baru program Magister dan Doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ibu Dekan Profesor Dr. Wiwi Sri Utami MP, Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Harmanto MPD, Ibu Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Indah Prabawati SOS MPD, Koordinator Magister dan Doktor Selingkung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kepala Kantor Kasih Akademik dan Kasih Non-Akademik Tendik Visipol, serta Bapak Ibu semua mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir dalam kegiatan orientasi akademik Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Iva akan memandu acara pada siang hari ini, adapun agendanya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne dan Mars UNESA. Sambutan dekan sekaligus membuka acara orientasi akademik Pasca Sarjana Visipol UNESA. Orientasi akademik Pasca Sarjana oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Harmanto MPD. Paparan sarana dan prasarana oleh Ibu Wakil Dekan Bidang 2, Dr. Indah Perawati SOS MPD. Lalu perkenalan dosen program sarjana, program S2 dan S3 yang akan dipandu nanti oleh Profesor Dr. Nasution M. Hum MED PhD. Nanti ada orientasi akademik pada prodi masing-masing. Secara teknis nanti akan melalui breakout room yang akan dipandu oleh MC dan Core Prodi. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne dan Mars UNESA. Operator boleh di-play lagunya. Terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidup.
Universitas Negeri Surabaya mengembangkan ilmu berwawasan budaya dengan rasa cinta karya dan doa dalam semangat menyala. Melangkahlah UNESA menyiapkan tenaga untuk Indonesia nan jaya. Universitas Negeri Surabaya berperan aktif mencerdaskan bangsa, tangguh bermartabat berbudaya, tulus berbakti laksanakan tridharma, unggul berprestasi, karya inovatif, olahraga, ilmu dan seni, inklusif, adaptif, kolaboratif untuk kejayaan negeri. Dalam kembangkan meraih cita-citamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan keluarga, meneguhkan jiwamu untuk UNESA sang melangkah di depan. Dalam kembangkan meraih cita-citamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan keluarga, meneguhkan jiwamu untuk UNESA sang melangkah di depan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dekan sekaligus membuka acara orientasi akademik Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Kepada Bu Dekan, Profesor Dr. Wisri Utami MP, kepada beliau disilahkan. Terima kasih, Mbak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, kemudian Bapak Ibu Korprodi, Magister dan Doktor di Visipol, kemudian Bapak Ibu dosen. Di sini saya melihat ada Prof. Turhan Yani. Siap. Dengan Beliau dari Visipol juga sebagai ketua LPPM-nya di UNESA. Terima kasih kehadirannya, Prof. sami-sami berikan Bapak Ibu mahasiswa baru program magister dan program doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya ucapkan selamat datang di fakultas kami, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berada di Kampus 1 Ketintang, Surabaya. Bapak Ibu, sejatinya hari ini adalah hari pertama buat Bapak Ibu untuk bisa datang ke kampus. Karena memang yang pertama kami ingin berbagi secara luring bagaimana perkuliahan, kurikulum, kemudian sarana prasarana yang ada di Visipol. Hanya ada satu hal yang tidak kita kehendaki semua, yang membuat kegiatan orientasi akademik yang sejatinya ini merupakan pertemuan yang paling bermakna buat saya, ini harus tergantikan dengan pertemuan secara daring. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak mengurangi makna dari pertemuan orientasi akademik. Bapak dan Ibu, ketika kita berkuliah di S2 kemudian S3 yang berbicara bukan pedagogik lagi, tetapi kita berbicara soal andragogi, cara belajarnya orang dewasa.
Ada orang yang bilang kuliah yang baik itu ya kalau selesai gitu. Kenapa ini kemudian banyak orang mengatakan begitu? Karena kemandirian Bapak Ibu ketika eh, menempuh pendidikan di magister maupun doktor ini sangat tergantung bagaimana manajemen waktu, kemudian manajemen diri juga yang menurut hemat saya ini juga sangat mempengaruhi apakah kita menyelesaikan tepat waktu ataukah harus berlama-lama dengan kampus ini. Nah, Bapak dan Ibu, ada tantangan sekaligus kesempatan yang besar buat Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Tantangannya banyak, karena saya yakin Bapak Ibu yang kuliah di program magister maupun program doktor ini juga merangkap sebagai pegawai, kemudian sebagai guru, kemudian eh, ASN di kementerian, bahkan Bapak Ibu sekarang ini menjadi DPR di daerah di kabupaten-kabupaten dan kota. Ini adalah tantangan bahwa panjenengan semua punya waktu yang dibatasi, tetapi tantangan yang selanjutnya Bapak Ibu juga akan bergulir tugas-tugas yang dari institusi di mana Bapak Ibu bekerja. Kesempatan ada, karena kolaborasi itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Malah orang mengatakan kalau mau cepat, larilah sendiri. Sorry, kalau mau cepat, mau tepat, maka ajaklah, kolaborasilah, gitu. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda. Inilah kesempatan untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Bapak Ibu bisa menjadikan dosen sebagai teman untuk diskusi, teman untuk berbagi ilmu, dan ini tidak mudah karena waktu dan kesempatan yang memang juga tidak hadir dua kali. Tekanan akademik pasti ada, tapi bagaimana kita kemudian menjadikan tekanan itu menjadi satu kesempatan untuk menjadi pribadi yang tangguh untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru yang ini dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Untuk itu, saya mengajak yang pertama memang kita harus menjaga kesehatan dan mental, Bapak Ibu. Kesehatan mental dan kesehatan fisik ini menjadi sesuatu yang penting buat kita saat ini. Tidak hanya karena perubahan cuaca, tapi ya tekanan akademik, kemudian tekanan non-akademik yang ada di kita. Ini berbeda dengan S1 yang pure dia adalah kuliah. Yang kedua, eh, mengelola waktu dengan bijak Bapak Ibu. Karena mengingat Bapak Ibu harus kuliah, tapi juga harus menyelesaikan tugas-tugas pokok di lembaga di mana Bapak Ibu mengabdi. Yang ketiga, Bapak Ibu ini adalah kesempatan untuk membangun jejaring. Karena sebetulnya pada masa orientasi yang sudah kami rencanakan secara luring, ini adalah kesempatan untuk saling mengenal, untuk membangun relasi dengan sesama mahasiswa, dosen, barangkali juga ada alumni yang saat ini sedang kuliah. Nah, jejaring ini pasti akan sangat berharga, tidak hanya buat Visipol, tapi juga untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu akan banyak rintangan yang dihadapi. Tapi yakinlah kebersamaan Bapak Ibu bersama dosen, kemudian bersama teman-teman mahasiswa di kelasnya, itu ketika dibangun secara baik, pasti itu akan mengurangi beban yang tadi saya sampaikan. Orientasi ini akan membawa Bapak Ibu pada satu pemahaman yang bahwa
kita harus seperti apa ketika mau kuliah di prodi S2, kemudian prodi S3. Saya yakin Bapak Ibu dosen di prodi Bapak Ibu akan membantu Bapak Ibu tidak hanya pada saat kuliah, tapi mungkin juga di luar kuliah. Itu saja yang bisa saya pesankan kepada Bapak Ibu. Semoga awal yang baik ini juga diikuti dengan tahap-tahap selanjutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Semoga studi Bapak Ibu bisa membawa perubahan positif buat Visipol dan buat Bapak Ibu secara pribadi. Terima kasih. Mari kita buka acara orientasi ini dengan bacaan basmalah. Semoga Allah meridhoi usaha kita. Men. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orientasi akademik mahasiswa, magister dan doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bisa dimulai. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan acaranya, Bu Dekan. Acara selanjutnya yaitu orientasi akademik pasca sarjana oleh Bapak Wakil Dekan 1 kepada Bapak Dr. Harmanto MPD. Kepada beliau disilahkan. Oke, terima kasih. Bisa terdengar, Mbak Eva? Siap, aman Pak Oke. suaranya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bu Dekan Visipol, Profesor Wiwi Sirutami, Ibu Dekan, Bu Wakil Dekan 2, Bu Indah, Prof. Turhan Yani sebagai Ketua LPPM UNESA, Terima kasih. dan Ibu Bapak Koprodi, eh, Selingkong Visipol, baik S1, S2 maupun S3, kemudian Ibu Bapak eh, dosen eh, program magister dan doktor Selingkong Visipol, Pak Kakan, Bu Kasi, dan teman-teman Tendik, tentu serta para mahasiswa, Ibu Bapak semuanya, mahasiswa program magister dan doktor Visipol Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang di Visipol, bagi terutama eh, yang S1 dan S2-nya bukan dari UNESA, gitu kan ya. Atau yang eh, S1-nya dari UNESA, kemudian ini S2 dan S3-nya juga UNESA. Selamat datang kembali, gitu kan, bernostalgia. Sayang bahwa andai, gitu kan ya, andai tidak terjadi apa ini, tidak terjadi sedikit eh, apa, huru hara di sana sini. eh, Kegiatan orientasi akademik ini akan dilakukan secara luring di Visipol di lantai 3 kan, dekanat, eh, gedung I8 ya, sudah sangat representatif, sudah bagus, gitu kan ya, nggak sama dengan yang lalu. Padahal yang sudah hendak hadir ya, padahal yang sudah hendak hadir, eh, yang sudah hendak hadir pada orientasi akademik itu adalah hampir 95% ya. Kecuali yang berasal dari Medan ya. Ini yang paling jauh dari Medan mana? Yang paling jauh dari Medan ya. Hadir hari ini. Ada yang dari Medan paling jauh? Belum hadir ya. Hadir Pak Nasution. Yang yang paling jauh dari, ada yang paling jauh dari Medan? Nggak Oh, enggak muncul ada. ya? Ada Pak Ya, Nas. belum. Oh, belum. Oke. Wah, ini Pak Nas ini sekarang kayak anu. Pak Nas ini anu Prof Wiwi. Jadi sekarang ini kayak Pak Rektor kita ini, kemana-mana topian nih sekarang. Luar biasa ini. Nutup botak ya. Sepatunya belum, tapi Oke, Oke. Izin Ibu Bapak, saya selaku perkenalkan, saya Hermanto, saya sehari-hari wakil Dekan 1 bidang
eh, pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, eh, kemahasiswaan, dan alumni. Hari ini saya coba untuk kita akan coba diskusikan tentang orientasi akademik ya, orientasi akademik. Eh, Wah ini enggak apa-apa Pak siapa ini? Pak Kelvin Wardana ini belum bisa sing karena masih prepare menemui demo di Magetan nih luar biasa. Monggo Pak ditemui dulu para pendemonya nanti biar puas. Oke, Ibu Bapak, orientasi akademik ya pada program magister dan doktor tahun akademik 2025-2026. Nah, di sini di sini sudah terkumpul semua, sudah hadir Pak Nasution. Beliau ini adalah Kaprodi S3 PIPS. Kemudian Pak Mudakir ini eh, eh, ya, Pak Mudakir ini beliau adalah Pak Mudakir Muhammad Mudakir PhD. Beliau ini Kaprodi S2 Sosiologi. Sekarang posisinya sedang di Malaysia ini. Posisinya sedang di Malaysia. Kemudian yang sudah hadir lagi itu ada Dr. Cici. Bu Cici ini adalah Kaprodi S3 S2 AP. Kemudian monggo Bu Wiwi bisa raise hand biar lihat semuanya. Kemudian ada Prof. Nani, ini beliau adalah Kaprodi S1 S2 PPKN. Kemudian ada kandidat Profesor eh, Nugroho, beliau adalah Kaprodi S2 Geografi. Kemudian eh, kok anu Ma. Pak Nugroho, kok Pak Nugroho, siapa itu? Sukma. Pak Sukma. Pak Sukma, beliau adalah Kaprodi S2 Geografi. Kemudian eh, kandidat profesor ini sebentar lagi. Kemudian ada Kaprodi S2 PIPS, Bu Septi. Ya, beliau adalah Kaprodi S2 eh, PIPS. Ya. Nah, nanti akan disusul kemudian sebentar lagi ada Prodi S2 eh, S2 komunikasi ya sebentar lagi. Oke. Eh, ini jadi Visipol itu ada Visipol Unesa pasti melaju kreatif ya. Jadi ini adalah eh, tagline kami ya tagline kami. Nanti Bu WD2 akan menyampaikan tentang visi ini. Nah, visi Visipol itu adalah menjadi fakultas yang tangguh, adaptif, inovatif dalam menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berjiwa socio-edupreneur yang humanis dan mampu bersaing di tataran global. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang sosial humaniora yang berkarakter tangguh, adaptif, inovatif, berbasis kewirausahaan yang mampu bersaing di tataran global. Kemudian menyelenggarakan penelitian dan peningkatan kualitas inovasi di bidang sosial humaniora yang berbasis kewirausahaan yang mampu bersaing di tataran global, serta menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang sosial humaniora berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat yang mampu bersaing di tataran global. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan Tridharma guruan tinggi secara sinergi, reintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan Visipol dan keunggulan UNESA. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola dan tata pamong yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu kapasitas Visipol secara berkelanjutan. Sedangkan yang keenam adalah menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional yang produktif dalam rangka menciptakan, mengembangkan,
dan menyebarluaskan inovasi di bidang sosial humaniora berbasis kewirausahaan di tataran global. Bapak Ibu mahasiswa baru program magister dan doktor yang saya hormati, bangkit menuju Indonesia Emas di 2024 itu, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah eh, kemauan untuk berubah, adaptif, inisiatif, kreatif eh, terhadap perubahan yang itu terus berkelanjutan. Eh, di Bank Dunia ini lama ya, ini sudah tahun 90-an, tetapi masih sekarang masih relevan dengan aspek inovasi, networking, teknologi, dan SDM. Artinya kemajuan suatu negara 90% itu ditentukan oleh SDM. Sehingga dua komponen utama di dalam pengembangan SDM tentu pendidikan dan kebudayaan. Nah, di megatrend tahun 2045, dunia itu adalah terintegrasi. Persis yang disampaikan oleh Bu Dekan di sambutan pembukaan tadi adalah bagaimana kita itu terintegrasi, bagaimana kita itu berkolaborasi yang kepada siapapun berkolaborasi dengan siapapun. Kenapa? Karena eh, the makes world borderless, ya. Jadi seperti yang flat gitu kan, geografi, sosial, ekonomi, politics dan culture itu sudah borders ya. Kemudian konvergensi sains dan teknologi itu adalah karena apa? Di sana itu bagaimana orang berinteraksi. Jadi bagaimana profilitation dan democratization itu cepat sekali. Kemudian yang ketiga adalah laju inovasi dan teknologi yang destruktif. Kemudian yang berikutnya adalah landscape belajar yang semakin terbuka dan tanpa batas ya. Dengan kehadiran AI misalnya. Itu luar biasa. Sehingga ada dua hal yang itu sehingga disebut sebagai masyarakat terbuka dan masyarakat tradisi yang bagaimana kalau terbuka itu digerakkan oleh materialisme yang responsif terhadap perubahan hidup dan berpikir dalam era digital yang hiper inovatif, artinya dengan sangat cepat. Kemudian ada masyarakat tradisi yang digerakkan oleh spiritualisme, bertahan pada ikatan-ikatan ke dalam, ya, dan sebagainya. Nah, namun inilah sebenarnya tugas pendidikan untuk menjaga balancing ya, keseimbangan dialektika masyarakat terbuka dan masyarakat tradisi Indonesia. Masyarakat dialektika itu penting, jadi eh, apa kerusuhan yang baru aja kita alami sekarang, semoga hari ini adalah terakhir, sudah tidak ada lagi, karena kita tidak membuka ruang-ruang dialektika di dalam masyarakat, sehingga kacamata kuda itu yang dijadikan sebagai acuan, sehingga menjadi berpikir lebih pendek, sumbu pendek. Ya, saya kira itu pengantar dari saya sebagai orientasi akademik. Nah, kita akan melihatkan Ibu Bapak semuanya bahwa di Visipol itu ada 15 prodi, 9 prodi itu adalah eh, S1, kemudian 6 prodi adalah 5 prodi S2, magister, dan 1 prodi S3, doktor. Yang warna biru itu artinya bahwa ke depan, bahkan saat ini sudah dimulai dari IPS, itu bisa fast track. Ya, fast track itu artinya bahwa pada semester 7 untuk S1, maka bisa lanjut S2 dengan fast track. Ya, semester 7 dengan membayar UKT S1, maka yang bersangkutan bisa mengikuti semester 1 di magister. Nah, karena sudah ada S1 IPS, S2 IPS, dan S3 pendidikan IPS, maka teman-teman yang mendaftar itu sekarang di S2 IPS, tahun nanti kalau mau lulus di tahun 2000, di tahun 2000 berapa ya? 2000 awal, besok 26, awal 2027 di semester 3, kalau mahasiswa S2 IPS itu ingin langsung fast track ke S3 pendidikan IPS bisa, maka akan mendaftar akan mahasiswa di semester 3
S2 magister, maka bisa mengambil sebagian mata kuliah yang di S3 pendidikan IPS dengan tetap membayar UKT-nya di S2 atau magister. Baru nanti di semester 4 atau semester 5 itu baru membayar S3 UKT-nya pakai S3. Ya, jadi itu fast track-nya. Nah, bagaimana proses akademik mulai dari masuk sampai dengan lulus? Maka kata kunci utamanya itu adalah pembayaran UKT melalui bank yang ditunjuk. Kalau S2, S3 setahu saya menggunakan Bank Jatim ya, menggunakan Bank Jatim. Kenapa? Jadi karena kunci pertama dan utama itu adalah pembayaran UKT. Maka kalau mahasiswa tidak membayar UKT, tidak bisa membayar UKT, maka tidak bisa melakukan KRS. Ya, tidak bisa melakukan KRS. Kemudian setelah membayar UKT, maka melakukan KRS. Setelah KRS di-proof oleh DPA. Maka teman-teman kalau sampai dengan sekarang teman-teman sudah teman-teman mahasiswa S2 dan S3 sudah melakukan KRS, tetapi ketika eh, saat ini ketika diajar terutama ternyata belum nanti seminggu depan ya itu minggu depan atau besok gitu kan begitu sudah loh nama saya sudah punya NIM. Eh, saya kok belum waktu di absen oleh dosen kok belum ada namanya gitu kan. Maka itu biasanya KRS-nya belum di-approve oleh dosen ya, belum di-approve oleh dosen. Karena belum di-approve oleh dosen, maka otomatis tidak akan keluar di dalam daftar hadir kuliah, kemudian tidak ada tidak ada daftar nilai dan sebagainya ya. Nah, kemudian sampai untuk persyaratan tesis dan disertasi. Mohon maaf ini, sampai persyaratan tesis dan disertasi. Jadi mengadakan kuliah sampai dengan tesis dan disertasi, mengikuti perkuliahan, memenuhi SKS, SSPN tidak perlu karena S2, S3, SKS dan lain-lain terpenuhi, kemudian seminar proposal tesis, disertasi, kemudian khusus untuk jurnal Sinta 2 untuk S2 IPS, kemudian yudisium. Terus itu akan selalu diikuti. Jadi ketika seperti ini maka dia nanti akan looping dari mana? Dari ini kemudian ikuti kuliah, kemudian lagi ke pembayar UKT sampai dengan SKS-nya terpenuhi semuanya. Jadi ini adalah proses akademik yang harus dipahami semua oleh mahasiswa. Nah, bagaimana jika tidak membayar UKT? Maka sebaiknya mengajukan pengunduran pembayaran UKT. Ya nanti saya tunjukkan tempatnya di mana gitu ya. Jadi pengunduran pembayaran UKT, kemudian juga tidak dapat atau jika tidak dapat membayar UKT karena alasan tertentu dapat mengajukan cuti ya, dapat mengajukan cuti. Ya, dapat mengajukan cuti. Cutinya maksimal 2 semester. Ya, 2 semester. Nah, jika tidak membayar UKT, wah saya nggak bayar UKT. Jangan nggak bayar. Maka sebaiknya mengajukan cuti, karena nanti di Sindik nanti ada cuti. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu eh, Koprodi. Jadi gitu. Nah, setelah itu dapat mengajukan cuti. Nah, jangan biarkan pokoknya saya nggak bayar. Karena kalau nggak bayar, maka statusnya itu jadi NA. Jadi statusnya itu akan jadi NA. Statusnya kalau tidak bayar kemudian itu statusnya jadi NA. Nah, kalau NA non-aktif, maka misalnya semester 2 lah, misalnya semester 2 itu
Anda nggak bayar SPP, tidak apa-apa, saya nggak kuliah aja kok. Gitu aja. Nggak kuliah aja kok. Atau biasanya yang sering muncul NA itu ketika mahasiswa sudah tesis nih, sudah tesis, sudah seminar gitu. Setelah itu kan eh, sudah nggak ada kuliah, kemudian saya diem aja lah. Padahal Anda masih belum selesai, tesisnya belum selesai. Mas diam aja nanti kan juga nggak bayar. Maka statusnya itu kalau Anda nggak bayar, maka statusnya kalau nggak cuti, maka statusnya NA, non aktif. Nah kalau non aktif, maka pada semester berikutnya akan menjadi tagihan. Dan itu oleh, ya mohon maaf ya, dan itu oleh BPK itu ditagih karena itu dianggap mahasiswa utang ke lembaga. Nah, sebaiknya apa? Sebaiknya cuti. Ya, sehingga sebelum minggu keempat itu segera mengajukan cuti sehingga bisa dilakukan ke sana. Nah, yang paling menarik ketika orientasi ini adalah bagaimana tesis dan disertasi. Tesis dan disertasi yang baik adalah tesis dan disertasi yang selesai. Nggak usah idealisme, nggak usah disertasi selesai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah S2 bisa lulus 3 semester? Gitu. Bisa. Mulai sekarang sudah siapkan permasalahan tesis. Sehingga, nah, supaya tidak mengganggu aktivitas ibu bapak bekerja, maka sebaiknya permasalahan tesis itu diambil di lembaganya masing-masing. Ya, di lembaganya masing-masing. Nah, sehingga apa? Karena harus sambil kerja, ya nggak keluar kemana-mana. Ambil datanya ya di kantornya sendiri. Ambil permasalahannya adalah di lingkungan kerja sendiri sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Kalau yang sudah bekerja. Nah, artikel dari laporan tugas akhir, tesis, prototype, project, bentuk tugas lainnya dapat dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai 4 atau artikel itu dimasukkan ke dalam jurnal internasional yang terindeks ya atau indeks Copernicus International Emerging Source Citation Index atau ke Directory of Open Access Journal atau Thomson Reuters atau mungkin juga Microsoft Academic Research ya. Nah, artikel ini hasil selama studi. Jadi mulai semester 1 sudah boleh gitu kan ya. Ya, sudah boleh jadi ke sana. Nah, artikel dari penelitian selama studi sebidang dengan keilmuan prodi sebagai penulis pertama, kemudian diterbitkan di jurnal internasional terindeks, misalnya ada ISI, ada ISCI, kemudian di OAJ, kemudian MAS dan sebagainya itu boleh. Ya, jadi mulai sekarang sudah harus berpikir ke sana. Nah, bahkan di tesis itu bisa direkognisi apabila mahasiswa itu harus menjadi penulis pertama dalam artikel yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi minimal Sinta 2. Yang sesuai dengan keilmuannya, sehingga nanti apa? Sehingga itu bisa diterbitkan oleh lembaga yang memenuhi standar akreditasi serta etika publikasi ilmiah, relevan dengan bidang keilmuan program studi dan mencantumkan dosen pembimbing penulisan ilmiah sebagai penulis pendamping. Jadi kalau misalnya tadi Mas Mahlevi tadi ya yang saya ingat Mas Mahlevi tadi misalnya sekarang sudah mulai kemudian nanti segera makanya ketika ibu bapak semuanya itu Pak saya mau semester 1 ini segera menulis di Sinta 2 Pak saya sudah punya ini sudah punya masa ini. Nah segera lapor kepada Koprodi untuk ditentukan penulis pendampingnya, pembimbingnya, sehingga itu menjadi penulis pendamping dan nanti bisa direkognisi. Tetapi mahasiswa tetap menempuh mata kuliah proposal tugas akhir melalui seminar rencana penulisan artikel. Nah, konversi mata kuliah pendukung tugas akhir meliputi mata kuliah pengembangan instrumen, pra penelitian, desain prototipe, mata kuliah seminar hasil, mata kuliah publikasi melalui
penilaian substansi artikel oleh tim verifikasi yang nanti akan ditunjuk oleh Kaprodi, nanti supervisornya dari WD1 atau bidang akademik. Mahasiswa dengan artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi, apakah terindeks Scopus atau Web of Science, memperoleh nilai tidak perlu mengikuti ujian akhir. Ya, langsung dapat nilai A. Mahasiswa dengan artikel yang terbit di Jurnal Nasional Minimal Sinta 2 tetap wajib mengikuti ujian tugas akhir. Nah, bagaimana supaya lulus tepat waktu itu? Maka kuliah misalnya di semester 1, di semester 2, tugas-tugas kuliah itu orientasikan pada tesis atau memperdalam, memperluas, mengembangkan skripsi dari S1-nya. Skripsinya sudah S1, tapi kemudian akan diperdalam, kemudian diperluas, dikembangkan variabelnya, itu boleh nggak boleh. Jadi itu akan sangat menarik sehingga itu terjadi penerusan, jadi meneruskan dari S1. Sehingga upayakan tugas bisa masuk jurnal Sinta 1 sampai 4 dari awal sudah beres sehingga nanti sudah bebas dari tagihan publikasi. Itu kalau ingin Anda lulus waktu. Nah, sedangkan yang kalau itu disertasi itu sama. Ya, jadi disertasi, kuliah semester 1, 2, kuliah semester 3, semester 4 itu sudah selesai, tugas-tugas kuliah diorientasikan pada disertasi. Atau disertasi itu memperdalam, memperluas, mengembangkan tesis dari S2-nya itu dikembangkan untuk yang S3. Ya, sehingga upayakan tugas bisa masuk jurnal Trindex dari awal sudah beres sehingga tagihan publikasi itu bisa diselesaikan. Nah, apakah S3 bisa lulus 6 semester? Bisa, tadi saya katakan tadi, mulai sekarang sudah harus mempersiapkan masalah disertasi. Permasalahan disertasi itu bisa mengambil di lembaga masing-masing. Jangan keluar dari lembaga. Karena kalau eh, keluar dari lembaga itu berarti kan pergi ya. Tapi kalau tidak keluar dari lembaga itu akan sana. Ya. Jadi untuk publikasi program doktor itu bisa di Trindex Scopus, WOS, dan IEEE. Kemudian artikel selama studi sebidang, jadi nanti akan ada mata kuliah penulisan karya ilmiah itu dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi Trindex Scopus, WOS, atau IEEE gitu kan ya, I3 gitu kan ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Ya jangan mengambil mata kuliah jangan mengambil masalah disertasi di luar lembaganya. Kalau bisa di dalam lembaganya, di instansinya, atau mungkin di sekitar tempat tinggalnya, di sekitar tempat bekerja, sehingga dengan demikian bisa lebih cepat selesai. Gitu aja. Nah, nanti di perkuliahan itu ada namanya sindik ya. Nanti ada absensi, ada materi kuliah, mengumpulkan tugas, UTS, UAS, dan sebagainya. Kalau ada UTS-nya, kalau ada UAS-nya, maka ke sana. Nambah sekali tatap muka minimal 75%. Kalau kurang dari 75%, nanti biasanya nilai di akhir UAS itu akan di blok merah, sehingga dosen itu tidak bisa memasukkan mata tidak bisa memasukkan nilainya. Nanti akan dijelaskan, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu Bapak Kaprodi bagaimana proses sindiksnya. Nah, karena UNESA secara umum khususnya di Visipol sudah menggunakan sistem outcome based education atau OB, ada partisipasi, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Kalau ada UAS-nya, kalau enggak ya berarti ada project-nya dan sebagainya, sehingga sistem penilaian apakah menggunakan case method dan project based itu
sistem penilaiannya itu mulai minggu ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semua ada ke sana. Sehingga penilaian bisa dilakukan pada minggu ke-1 sampai 16, UTS minggu ke-8 kalau ada UTS-nya, tugas atau proyek tertentu pada minggu tertentu nanti disepakati biasanya di pertemuan awal, dosen akan menjelaskan tugas atau proyek itu kan di sana. Khusus pada minggu ke UAS di minggu ke-16. Khusus angkatan 25 UTS UAS bisa dilakukan secara offline. Jika memungkinkan, jika tidak ya tetap online monggo. Untuk itu maka apa? Maka perlu kerja keras, perlu disiplin, perlu rajin, 4C, dengan 4C plus 1R. Kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan yang terakhir bahwa apapun upaya kita itu tetap meminta ridho pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga eh, 4R, 4C plus R, kreatif, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan religius. Ya, itu penting untuk kita lakukan. Nah, nanti sarprasnya akan disampaikan oleh Wedah. Saya kira itu orientasi dari bidang 1. Jika ada pertanyaan dan lain-lain, nanti bisa ditanyakan pada sesi ini, atau nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ketika mahasiswa sudah di breakout room ke masing-masing prodi, sehingga nanti sudah lebih jelas bagaimana kurikulumnya dan sebagainya. Eh, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Silakan Mbak Iva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya juga ingin menyapa mahasiswanya, Bu Dekan, Pak WD1, Bu WD2. Sebelum lanjut ke Bu WD2, bisa on mic ya Bapak-Bapak ya, biar mengerti Bapak Ibu. Ini korprodinya S2 Pendidikan Geografi, Bapak Dr. Sukma Pradana Prasetya SPD MPT. Mahasiswanya mana? S2 Pendidikan Geografi. Selamat datang Bapak Ibu. Dr. Septina Alianingrum, SSMPD, Korprodi S2 PIPS, mahasiswa S2 PIPS, selamat datang. Dr. Cici Rahayu, SS MSI, Korprodi S2 Administrasi Publik. Selamat siang Bu Cici. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa S2 Administrasi Publik. Selanjutnya Profesor Dr. Haji Raden Roro Nani Setiawati MSI. Prof, selamat siang Prof Nani. Selamat datang mahasiswa S2 PPKN. Muhammad Muzakir SS MA PhD, Korprodi S2 Sosiologi. Selamat datang Pak Muzakir yang jauh dari Malaysia dan teman-teman mahasiswa S2 Sosiologi. Selanjutnya, Profesor Dr. Andes Nasution, MHum, MED, PhD. Prof. Nas, selamat datang mahasiswa S3 PIPS. Baik. Selanjutnya yaitu paparan sarana dan prasarana oleh Wakil Dekan Bidang 2 kepada Ibu Dr. Indah Prabawati SOS MSI. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Iva, MC andalan Visipol ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Dekan, Pak WD1, Profesor Dr. Muhammad Turhan Yani, Terima kasih. Kepala LPPM UNESA, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Bapak Ibu Koordinator Prodi, Program Magister dan Doktor, Bapak Ibu dosen, Ibu Kalap ini ya, Ibu Kalap, terus kemudian Pak Kakan, Ibu Kasih, teman-teman Tendik yang membantu kegiatan hari ini, dan yang saya banggakan juga mahasiswa program Magister dan Doktor, mahasiswa baru ini selamat menjadi bagian dari Visipol Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk materi selanjutnya di bidang 2, ini izin saya share screen Bapak Ibunya. Oh, sebentar. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat ya Bapak Ibu, di mana di sini saya di bidang 2 ini membantu Ibu Dekan dalam bidang perencanaan, keuangan, sumber daya umum, kerjasama, dan juga 3.
Bapak Ibu. Nah, tadi Pak Wide satu juga sudah menyebutkan tentang bagaimana ini merupakan tagline-nya Visipol Bapak Ibu ya. Jadi ini supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah perso semuanya tagline-nya UNESA ya. Tagline-nya UNESA adalah nanti kalau saya bilang UNESA satu langkah di depan Bapak Ibu mengikuti ya. Baik, UNESA Satu 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 langkah 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 di di depan depan. ya. Kemudian Visipol juga mempunyai tagline Bapak Ibu ini untuk menyemangati Visipol sekaligus ini juga menjadi apa bagian dari budaya kerja Visipol Bapak Ibu. Ini Visipol UNESA, Visipol UNESA pasti melaju kreatif. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, mari kita coba Bapak Ibu. Visipol UNESA Pasti Maju melaju kreatif. kreatif. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ya, jadi pasti melaju kreatif ini merupakan ada singkatannya Bapak Ibu ya. Ini merupakan juga tuntutan bahwa Visipol UNESA ini membangun zona integritas, jadi harus mempunyai tagline supaya untuk menyemangati Bapak Ibu semuanya ya. Pimpinan, dosen, tendik maupun juga mahasiswa. Nah, ini singkatannya Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah P-nya itu profesional, adaptif, sinergi, terpercaya, inovatif, melayani dengan jujur, dan juga kreatif ini dari kelompok rentan, aman, tidak diskriminatif, Bapak Ibu. Ini merupakan komitmen pimpinan dan sivitas akademika di Visipol dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder baik itu internal maupun juga eksternal, Bapak Ibu. Nah, ini alhamdulillah bahwa Visipol ini berturut-turut 3 tahun berturut-turut ini Bapak Ibu yang mendapatkan penghargaan dari Pak Rektor dalam pembangunan zona integritas dan juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Diktiristek di tahun 2023 dan juga di tahun 2024 yang diterima di 2026 ini melalui anugerah Dikti Saintek mendapatkan anugerah zona integritas dengan mendapatkan bronze winner itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah juga di tahun 2025 itu Visipol ini mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB sebagai lokus penyelenggaraan pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan dengan kategori terbaik Bapak Ibu. Maka ini menjadi apa penyemangat kita semuanya tagline Visipol ini. Dan di mana Visipol ini eh, juga pada waktu itu berjuangnya ini melalui apa namanya ini ya saingannya Bapak Ibu ya. Jadi saingannya ini dari berbagai instansi di kementerian di Indonesia tentu saja Bapak Ibu karena penghargaannya dari Kemenpan RB dan hanya Visipol ditunjuk oleh UNESA Bapak Ibu. Kita juga patut berbangga dengan hal ini. Nanti akan saya sampaikan foto-fotonya di mana Budekan menerima penghargaan pada Anugerah Dikti Saintek Bapak Ibu di akhir apa slide. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di bidang 2 ini terkait dengan sarana prasarana. Nah, ini eh, gedung di Visipol ini dari gedung I1 sampai I9 Bapak Ibu dan juga ada ruangan-ruangan di dalamnya ini ada ruang dekanat, administrasi, fakultas, juga ruang pasca sarjana, Bapak Ibu, ruang koordinator prodi maupun juga ruang kelas, ada ruang GPM, ruang pertemuan di mana di sini ada 2 auditorium, ruang perkuliahan, juga ada ruang baca visipol, Bapak Ibu, ruang micro teaching dan juga musola. Nah, kemudian untuk memperkuat ini pastinya juga ada laboratorium Bapak Ibu ya, di mana di setiap prodi kita sudah lengkapi dengan laboratorium dan juga ada laboratorium komputer, ada 3 ruang di Visipol ini dan juga ada ruang skripsi maupun nanti juga Bapak Ibu untuk sidang tesis maupun juga disertasi kita juga menyiapkan ruang sidang tersebut dan ada ruang BK ruang kesehatan, ruang ormawa, kantin juga ada, dan juga co-working space, Bapak Ibu. Ini di tiap gedung kami juga sudah menyediakan,
dan kami selalu dari tahun ke tahun kami meningkatkan kualitasnya maupun juga kuantitas untuk co-working space ini yang menjadi dukungan bahwa teman-teman mahasiswa itu kemudian bisa tempat untuk berdiskusi, mengerjakan tugas dan sebagainya itu Bapak Ibu. Kemudian dari taman fakultas juga tempat parkir, lapangan olahraga juga ada Bapak Ibu. Dan tidak hanya lapangan olahraga, kami juga ada lapangan olahraganya ini adalah untuk volley. Dan di sini ada atletnya Bapak Ibu. Untuk atlet tenis meja kita juga ada mejanya ini ya. Untuk alat-alat untuk tenis, tenis meja ini. Prof. Turhan ini. Prof. Turhan ini sebagai pernah menjuara ya Prof ya. Di tingkat fakultas tenis meja ini Prof. Turhan ini mewakili prodi PPKN ya Prof ya. Ya, terima kasih. Iya, Pak Harmanto juga, Pak Harmanto ini juga atlet tenis meja. Dan sekarang dipaksa untuk menjadi atletnya Langkah Dansa, Pak Harmanto ya. Nah, yang sekarang lomba cabang tenis tidak ada Bu Ede ya? Boten, wonten anu tenis meja wonten Prof. Mangke Oh ada. badminton juga ada, J. Oh, Untuk ada. dekan Kap Prof. Oke, oke, oke. Ya, Prof. Teman-teman. Monggo kalau mengikuti Prof. Ya, Ya. itu. Kemudian karena Visipol menjadi lokus pelayanan publik yang ramah kelompok rentan Bapak Ibu, pasti juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana disabilitas. Jadi mulai tempat parkir, kemudian guarding block, RAM, dan juga ada ruang kelas di lantai 1. Ini memang memang khusus untuk disiapkan bagi teman-teman disabilitas ya Bapak Ibu, maupun juga toilet disabilitas kita juga menyiapkan, nanti juga akan kita tambahkan lagi kuantitas maupun juga kualitasnya kita perbaiki. Dan untuk sarana prasarana disabilitas ini juga kita menyiapkan secara luring ya Bapak Ibu ya. Dan juga ada yang secara daring nanti akan saya sampaikan. Dan kita juga melengkapi juga dengan sarana prasarana K3 Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian, nah ini adalah foto-foto di mana Visipol Unesa ini mempunyai landmark ini yang biasanya ini justru malah untuk tempat spot foto yang paling menarik. Nggak hanya mahasiswa Visipol, Bapak Ibu, yang foto-foto di sini bahkan sampai menjelang malam hari itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang mengetahui nih landmarknya Visipol. Dan juga ada playground. Ini Bapak Ibu ini biasanya untuk alumni-alumni yang datang ke fakultas ini membawa putranya itu bisa juga bermain putra-putranya itu di tempat ini playground ini sembari menunggu ibunya atau bapaknya ke unit layanan gitu Bapak Ibu. Nah ini co-working space di lantai 2 gedung I8 Bapak Ibu dan juga di gedung-gedung yang lainnya. Nah, ini juga ada unit layanan Bapak Ibu. Ini merupakan komitmen Visipol memberikan pelayanan yang secara luring Bapak Ibu ya. Ini ini adalah ruang yang memang baru berapa tahun ini dibangun, 2 tahun kalau nggak salah ini ya. Dibangun untuk memberikan pelayanan yang lebih nyaman kepada mahasiswa, juga dosen maupun juga alumni ini Bapak Ibu. Yang dulunya itu hanya eh, membuka loket dari balik jendela gitu Bapak Ibu ya. Sekarang kita sudah tata sedemikian ini dan lebih nyaman begitu ya dan dilengkapi juga dengan sarana prasarana untuk disabilitas dan juga eh, prioritas intinya seperti itu. Prioritas ini maksudnya untuk inklusif dan juga untuk kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa Bapak Ibu? Nah, kelompok rentan itu adalah eh, ibu hamil ya, lansia, disabilitas. Nah, itu kita menyiapkan itu nanti juga akan ada foto-fotonya untuk memperkuat sarana prasarana kelompok rentan. Nah, kita ini juga ada bank sampah Bapak Ibu. Nah, ini bank sampah ini eh, yang terlibat ini tidak hanya dosen Bapak Ibu, tapi juga dosen, tendik ya, mahasiswa, dan juga cleaning service ini kami libatkan semuanya Bapak Ibu. Dan ini adalah di bawah ini co-working space di tiap-tiap gedung di I1, I3, I5, dan I7 yang di lantai 2. Di Visipol memang gedungnya ini terbatas ya Bapak Ibu ya. Kita menyiapkan co-working space itu di
di sela-sela ruangan-ruangan ini yang memang tidak terlalu luas, tapi insya Allah bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Dan juga ini fotonya Prof. Nani, ini Prof. Lagi diskusi dengan mahasiswa Prof. Nani. Ya, lanjut. Bapak Ibu, nah ini co-working space yang sudah kita siapkan, juga ini di 4, juga sebelah I8, ini ruang baca Bapak Ibu, insya Allah kita juga selalu memperbaiki fasilitas maupun juga sarana prasarana yang ada. Begitu Bapak Ibu, ini adalah ruang auditorium, ya di I3, di I8 lantai 3 maupun juga di I6. Ini kita alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada juga smart classroom ini kami ini ada 2 Bapak Ibu. Insya Allah bisa digunakan oleh Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa nanti juga bisa menggunakannya ya ruang kelas ini smart classroom ini. Jadi Bapak Ibu ini sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih itu kamera-kamera ini Bapak Ibu. Ini waktu Pak Rektor ini meresmikan ini di Visipol Bapak Ibu. Ada kamera-kamera sehingga nanti kalau yang datang itu langsung terekam ini wajahnya. Jadi nggak perlu ngabsen satu-satu langsung terekam wajahnya gitu Bapak Ibu. Canggihnya alat ini ya. Dan juga ada ruang podcast ini ada di PIPS. Ini bisa digunakan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nah ini untuk mendukung pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Nah, kita ini sudah siapkan ruang laktasi. Ya Bapak Ibu ini bahkan juga sudah digunakan oleh dosen-dosen ya yang habis babaran tuh Bapak Ibu ini ruang laktasi ya. Terus juga ada ruang tenang. Ini ruang tenang ini Bapak Ibu kalau ada dosen atau juga mahasiswa yang mungkin pada saat eh, apa jam-jam kerja itu terus ada merasa apa ya mungkin pusing atau kayak lemas atau apa nah ini ke ruang tenang dulu nih Bapak Ibu ini bisa kalau kata Bude kan ini wah ini kayaknya lebih enak daripada ruang dekan ini ya itu ruang tenangnya ini seperti itu Bapak Ibu kita setting supaya yang masuk ke situ menjadi tenang begitu cuman supaya nggak kebelabasan tidur gitu ya. Jangan-jangan kebelabasan tidur gitu. Tapi memang untuk ini Bapak Ibu sempat juga, oh ini kapan hari itu Pak Mudakir ya Pak Mudakir ya? Nggih, kula langganan Lagi ten pusing mriku. gitu. WD. Nah, Oh, saya kan oh pusing-pusing ya. lah ke situ. Langganan tuh Pak Mudakir. Saya baru Nggih, tahu satu langganan. kali. Ya, Pak Mudakir mungkin lagi pusing ini. Ini gimana ini cari mahasiswa atau gimana gitu Pak Mudakir? Enggak ya. Nah, mungkin pada saat itu Pak Mudakir lagi nggak enak badan gitu ya, sehingga perlu ruang tenang itu sebentar. Ya, kemudian ruang rapat, ruang sidang ini kami siapkan itu Bapak Ibu. Nah, ada lab micro teaching, lab sejarah, lab komputer ya Bapak Ibu ini merupakan bagian dari lab yang dipunyai oleh Visipol. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan pelayanan yang unggulannya Visipol ya. Selain tadi unit layanan yang pelayanan secara luring Bapak Ibu dan ada juga pelayanan secara daringnya ini melalui Sidilan. Ini merupakan inovasinya Visipol Bapak Ibu karena tuntutan zona integritas itu dan juga tuntutan bahwa Visipol ini sumber daya manusianya khususnya tendik ini semakin berkurang Bapak Ibu. Nah, karena mahasiswa UNES Visipol ini 6.000 lebih ya dan dosennya itu 150. Nah, sedangkan tendiknya ini semakin berkurang Bapak Ibu. Sekarang 27 yang sebelumnya itu mencapai 38 kemudian dikurangi. Nah, ini kami harus bisa eh, apa mencari cara gimana supaya pelayanan itu menjadi tetap terlaksana dan cepat gitu Bapak Ibu ya merespon permintaan apa mahasiswa gitu. Nah, ini kami ada sidilan ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa membuka HP-nya ya. Dibuka, ini dicari nanti sidilan Visipol UNESA itu Bapak Ibu. Ini merupakan sistem informasi digitalisasi layanan. Jadi, ini bisa diakses oleh
mahasiswa, dosen maupun juga alumni Bapak Ibu melalui online ini Bapak Ibu ya. Jadi ada eh, beberapa aplikasi nih di dalamnya ada e-letter, e-booking, e-complaint, e-counseling. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi kalau di sini nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Ada e-letter ini terutama tentu saja terkait dengan surat menyurat. Jadi untuk yang mengajukan surat izin, observasi dan sebagainya bisa masuk ke situ Bapak Ibu. Kemudian e-complaint. Nah, ini untuk yang eh, ada komplain-komplain Bapak Ibu ya silakan nanti bisa melalui aplikasi ini maupun juga e-booking ini kalau mau booking biasanya untuk auditorium. Kalau e-counseling ini masih kami sedang sedang kembangkan dan yang mendapatkan apresiasi dari para alumni itu adalah e-legalization Bapak Ibu di mana alumni Visipol yang tersebar di seluruh Indonesia ini sudah tidak perlu lagi repot-repot jauh-jauh datang ke Visipol, kemudian untuk legalisir ijazah Bapak Ibu, tapi melalui e-legalization itu, kemudian nanti bisa kami kirim, kemudian dibayar melalui COD, begitu Bapak Ibu, nanti di rumah alumni. Itu Bapak Ibu. Nah, itu sekilas eh, tentang Sidilan. Nah, Sidilan ini Bapak Ibu, ini sudah dilengkapi dengan user W, ada tanda biru di bawahnya ini Bapak Ibu ya. Itu berarti ini bahwa Sidilan ini dikembangkan untuk pelayanan yang inklusif. Itu Bapak Ibu. Nah, bahkan Sidilan yang user W dan speech to text ini Bapak Ibu itu kemudian diadopsi oleh UNESA sehingga SSO-nya UNESA itu sekarang juga menjadi user W lagi begitu Bapak Ibu. Ini merupakan kebanggaan untuk kita semuanya. Nah, ini fitur utama Sidilan. Ini nanti akan juga kita kembangkan lagi, Bapak Ibu di tahun ini. Nanti tunggu peluncurannya gitu ya Bu Dekan ya. Nanti pada saat Visipol Action Week nanti, Insya Allah Bapak Ibu. Nah, ini merupakan ya karena Visipol ini sebagai fakultas yang membangun ZI Bapak Ibu, ini penghargaan yang sudah kita terima ya. Bahkan juga ini kita sejak eranya Prof Turhan itu kita membangkitkan Prof Turhan ini mantan dekan Visipol Bapak Ibu yang pada saat itu juga membangkitkan pembangunan zona integritas. Ngaten nggih Prof nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ya, di 2023 kita memberikan penghargaan dari eh, Kementerian Diktiristek 2024 pada saat Kemdiktisaintek ini kita terima di 2025 dan ini penghargaan dari Pan RB dan juga dari Pak Rektor. Ini Bapak Ibu. Alhamdulillah kita selalu bisa mempertahankan. Nah, ini tugas mahasiswa ini biasanya saya sampaikan untuk teman-teman S1 tidak ada salahnya Bapak Ibu juga membacanya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu saja materi yang terkait dengan bidang 2, khususnya sarana prasarana supaya Bapak Ibu bisa mengenal bagaimana Visipol UNESA dengan harapan Bapak Ibu bisa juga suatu waktu nanti datang ke Visipol untuk lebih mengenal kampus kita. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya terima kasih Bu Ede 2 atas paparannya tentang sarana dan prasarana dari Visipol UNESA. Selanjutnya yaitu perkenalan dosen program S2 dan S3 yang akan dipandu oleh Prof. Nas. Kepada Profesor Dr. Nasution M. Hum MPD PhD dipersilahkan. Monggo Prof diperkenalkan dosen-dosen pasca sarjananya Visipol UNESA. Oke, selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Yang terhormat Ibu Dekan Visipol, yang terhormat Bapak Wadek 1, yang terhormat Ibu Wadek 2, yang terhormat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Siap. Y. Yang terhormat Bapak Ibu Korprodi S2, dan semua dosen serta staf akademik di Visipol UNESA. Terima kasih. Eh, Pertama-tama akan kami kenalkan ya, terutama nanti untuk S2 dan sebagainya akan mengenalkan diri masing-masing. Yang pertama, untuk dosen S3 Pendidikan IPS, itu yang pertama adalah saya sendiri ya, Mas Supion. Yang kedua yang ada di sini adalah Ibu Dekan Profesor Dr. Wiwi Sri Utami. Berikutnya adalah Profesor Dr. Burhan Yani. Nah, beliau ini mantan Dekan Visipol dan juga sekarang menjabat Kepala LPPM UNESA. Siap. Kemudian Bapak Wadek 1, eh, Bapak Dr. Harmanto, Bapak Dr. Harmanto, Bapak Dr. Harmanto, ya, beliau adalah juga dosen S3 IPS. Kemudian eh, Bapak Dr. Warsono. Bapak Dr. Warsono ini adalah mantan Dekan FIS dan juga mantan Rektor UNESA. Eh, Kemudian Bapak Ketut Prastio, sekarang tidak hadir di sini ya. Kemudian Profesor Dr. Yun Suryanti, Profesor Dr. Wisnu, kemudian Dr. Bambang Sigit Widodo yang sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 UNESA. Kemudian Profesor Dr. Agus Supriyono, Profesor Profesor calon Profesor Dr. Sukma Perdana Prastia ada di sini, Profesor. Waalaikumsalam. Siap. Oke, terima kasih. Berikutnya Dr. Sugeng Haryanto, ya Pak Sugeng ini menjabat di pusat sebagai Direktur Kerjasama. Berikutnya juga Dr. M. Jeki dan Dr. Nuansa Bayu Segara. Demikian perkenalan untuk dosen S3 Pendidikan IPS. Kami persilahkan untuk dosen S2 Pendidikan IPS, Ibu Septi, diperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nas. Terus matur nuwun, selamat siang Bu Dekan, Prof. Turhan, Bapak WD dan Ibu WD. Siap. Saya Bu Septi dari Korprodi S2 PIPS dengan home base di Prodi S1 Pendidikan Sejarah. Matur nuwun Prof. Nas. Eh, Dosen-dosennya, Bu Septi, mohon diperkenalkan. Ya. Nggih, terima kasih dosen-dosennya di sini bersinggungan dengan S3 PIPS, Bapak Ibu dan Mbak calon mahasiswa. Ada Prof. Warsono, ada Prof. Turhan Yani, ada Prof. Agus Subrijono tadi yang disampaikan, ada Bapak Dr. Harmanto, ada Bapak calon Profesor Dr. Sukma Perdana, ada Bapak Dr. Nuansa Bayu, Bapak Dr. Sugeng Haryanto, Bapak Dr. Muhammad Jeki, Ibu Dr. Husnul Khotimah, kemudian ada Prof. Nas sendiri dan Prof. Wisnu. Terima kasih Prof. Nas. Terima kasih Bu Septi. Kemudian berikutnya adalah dari Prodi S2 Pendidikan Geografi. Monggo Bapak calon Profesor Sukma Terima Perdana. kasih, Prof. Nas. Untuk di S2 Pendidikan Geografi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 dosen. Yang pertama ada Prof. Ketut Prasetyo, kemudian Prof. Rindawati MSI. Adakah, Prof?
Kemudian Bu Dekan ada Profesor Dr. Sultan MP. Kemudian Terima ada kasih. ya, ya, kemudian ada Pak Dr. Bambang Sigit Widodo. Ini Pak Pak Marek. Kemudian Ibu Dr. Sri Murtini, apakah ada? Oh, belum ada ya. Ada Mbak Sukma Oh iya, hadir. Putri ini nanti perkenalan ya di Prodi. Kemudian ada Dr. Nugroho Hari Purtomo, apakah ada? Kemudian ada Dr. Muzayanah MT. Kemudian Dr. Aida Kurniawati, MSI. Selamat siang Mbak Sukma. Oh, terima kasih, Bu Aida. Kemudian ada Dr. Lydia Lestari Situang, MSc. Belum hadir ya. Kemudian ada Dr. Fahmi Farudin Fadirubun, MPD. Hadir Pak- Pak Sukma. Terima kasih dari Malang ini. Baik, itu Pak Nas dari kami. Terima kasih Pak Sukma, nggih. Prodi S2 Pendidikan Geografi. Berikutnya Profesor Dr. Nani, kami persilahkan dari Baik, Prodi S2 Pendidikan PKN. baik. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Nas. Bapak Ibu semuanya, saya dari S2 Prodi S2 PPKN. Ada saya minta yang ada di sini. Yang pertama ada Profesor Muhammad Turhan Yani, Yap. yang kedua Pak Dr. Harmanto MPD, yang ketiga Ibu Dr. Listianingsih MPD, kemudian Bapak eh, Caprof ini Pak Sukma Perdana Prasetyo. Ya, Ya, yang lainnya kebetulan berhalangan. Tadi ada Pak Warsono, ada Prof. Warsono, ada Prof. Sarmini, ada Bu Dr. Puji Astuti, Pak Dr. Muhammad Mubarok Muharam, Bu Dr. Oksiana Jatiningsih, kemudian Bu Dr. Siti Maisul Habibah. Jadi kami ada 12 orang dosen yang bergabung di S2 PPKN. Saya sendiri Bu Nani sebagai Korprodi S2 PPKN. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun Prof. Nas. Terima kasih Prof. Nani, terima kasih. Nah, berikutnya adalah program studi S2 murni ya, AN. Kami persilahkan Ibu Dr. Cici, waktu kami persilahkan. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu Koprodi, Bapak Ibu pimpinan direktur dan lembaga di Selingkuh UNESA, serta mahasiswa baru pasca sarjana S2 dan Doktor Visipol UNESA. Izin memperkenalkan diri, saya adalah Cici Rahayu sebagai Koprodi S2 Administrasi Publik. Beberapa pengajar yang alhamdulillah hadir di ruang Zoom ini. Pertama saya melihat ada Prof. Turhanyani, tapi oke. mohon maaf karena ada kebijakan ini Prof. Turhanyani kayaknya pada semester ini belum bisa bergabung. Nggih. Iya, Prof. Ngapunten. Nggih. Lalu kemudian ada Ibu Indah, Dr. Indah Prabawati, Esos MSI, yang beliau juga selaku Wadet 2 Visipol. Kemudian ada Ibu Dr. Meirinawati, mohon Ibu Dr. Meirinawati. Oh, belum bergabung, nggih. Bu Dr. Meirinawati, Sudah, Bu. oh, nggih. Oh, nggih, MAP, yang juga beliau adalah kalap untuk non kependidikan di murni ya, kalap ilmu-ilmu murni untuk di Visipol UNESA. Lalu kemudian ada eh, Ibu Dr. Suci Megawati SIP MSI, Bu Suci. Bu. Ayah, Ya, beliau adalah dosen di S2 AP juga di S1 AP, yang di Prodi S2 AP juga sebagai eh, Ketua Unit Penjaminan Mutu untuk Prodi S2 AP. Terima kasih Bu Suci rawuhnya. Lalu kemudian juga ada Pak Dr. Firian SAP MPD, Pak Aan, yang sehari-hari beliau ini panggilannya Pak Aan. Pak Aan bisa, Hadir. oh iya, iya. Beliau adalah Hadir. dosen di S1 Administrasi Negara juga S2 Administrasi Publik, yang di Prodi ini adalah
mengawal, membantu prodi dalam kaitannya dengan pengembangan web, dan beliau juga tim kurikulum di S2 Administrasi Publik. Dan pendatang baru dosen adalah Pak Aji, Pak Dr. Aji, SAP MAP. Pak Hadir, Bu Aji, Cici. ya, Oke, terima hadir. kasih Pak Aji. Beliau adalah dosen baru di Prodi S2 AP, dan Bapak Ibu lain tuh yang belum hadir di sini adalah Pak Profesor Yatim, ya, Profesor Yatim Rianto, MPD, yang kemudian Profesor Dr. Anang Kristanto, yang beliau juga dekan dari FED, kemudian Bapak Warek, Bapak Dr. Bambang Sigit Widodo, serta mohon maaf ada Prof. Warsono, matur nuwun. Matur nuwun Pak Prof. Nas, demikian mungkin komposisi dari staf mengajar di S2AP. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkenalan para dosen magister dan doktor Visipol UNESA. Berikutnya kami kembalikan kepada MC. Saya Wassalamualaikum. belum, Pak Nasution, Oh iya, sosiologi. maaf, maaf. Wah, Sosiologi belum, Prof. dilupakan ini. Maaf, Terlewat, pendidikan. terlewat. Prof. Oke, Prodi Sosiologi. Oke, kami persilakan. Mohon Oke, maaf. terima kasih saudara sekalian. Izin share, Bapak sekalian. Nah, di sini perkenalkan. Terima kasih, Prof. Nasution. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian, Bu Dekan, Pak WD, Bu WD, dan juga Bapak-Bapak dosen yang lainnya, Bapak sekalian. Perkenalkan, saya Muhtitik Muzakir. Saya diamanahin jadi koordinator program studi S2 Sosiologi. Nah, di sini ada saya dan juga ada Bapak Dr. Agus Mahfud M. Fauzi. Profilnya ada di atas, nanti teman-teman bisa googling di website kami. Terus kemudian ada Ibu Dr. Lesti Handini Listiani. Nah, jadi seperti itu, Bapak sekalian. Terus kemudian juga selanjutnya, sebentar ini. Oke, nah, selanjutnya saya juga perkenalkan yang hadir juga di sini ada ini ada terlihat tadi Bapak Dr. Sugeng Haryanto MSI hadir juga, dan juga Dr. M. Jaki Esos MSI, dan juga ada Ibu Dr. Dewi Nabilah. Jadi ini kita dosen home base yang ada di sini, tapi juga kami ada dosen yang lainnya yang mengajar, yaitu ada Prof. Pada semester sebelumnya ada Prof. Setia Yuwono, tapi periode yang sekarang nanti ada Prof. Warsono juga bergabung bersama kami, dan kemudian juga ada Dr. Arif Afandi yang juga nanti akan bergabung bersama kami. Demikian teman-teman sekalian, selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNESA. Terima kasih Prof. Nas, saya kembalikan lagi kepada Prof. Nas. Turun. Oke, terima kasih Bapak Dr. Muzakir. Demikian perkenalan dari semua dosen dari program studi magister maupun doktor yang ada di lingkungan Visipol UNESA.